Selamat sore untuk kita semua. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-7. Namun sebelum itu saya mau menjelaskan bahwasanya video di pertemuan ke-6 kemarin kebetulan belum di-share. Jadi di sini Miss akan menjelaskan apa itu normalisasi. Nah, di sini normalisasi adalah atau normalisasi merupakan proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, memorandum, fleksibel, dan mudah beradaptasi. Nah, sebenarnya ada di normalisasi ini ada 5 tahap, yaitu yang pertama nanti ada tahap 1NF sampai ke 5NF. Namun yang biasanya dilakukan itu hanya sampai 3NF. Kenapa? Karena apabila kita sudah melakukan normalisasi sampai ke 3NF itu sudah sangat jelas begitu. Jadi yang biasa dilakukan itu sampai ke 3NF. Nah, di sini ada tujuan normalisasi. Tujuan normalisasi yang pertama ada untuk menghilangkan kerangkapan data atau duplikat data. Yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas, dan yang terakhir untuk mempermudah pemodifikasian data. Miss, apa sih alasan atau kenapa sih dilakukan normalisasi seperti itu ya? Normalisasi dilakukan sebenarnya itu ada 5. Di sini ada 3. Yang pertama untuk tidak adanya pemborosan ruang penyimpanan. Contoh, apabila kita menggunakan database yang tidak bagus atau asal-asalan, itu akan sangat memboroskan ruang penyimpanan seperti itu. Nah, yang kedua adanya anomali pada saat insert atau simpan, update, edit atau pembaharuan sampai ke penghapusan atau delete. Yang ketiga bisa menyebabkan inkonsistensi. Yang berikutnya alasannya untuk menghilangkan pemasukan data-data yang sama. Nah, jadi apabila ada data-data yang sama, apabila kita normalisasi akan mengurangi seperti itu. Yang berikutnya lebih efisien dalam penggunaan media penyimpanan. Ini sama seperti yang ke pertama tadi, seperti itu. Nah, di sini ada nanti contoh dari normalisasi. Nah, ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana tahap normalisasi itu ada sampai ke 5NF seperti itu. Oke, di sini ada contoh normalisasi. Nanti apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas boleh ditanyakan ya. Di sini ada yang pertama, bentuk tidak normal atau uninormalized form atau bentuk dari data atau database yang tidak bagus seperti itu ya. Kenapa? Karena di sini sama-sama kita lihat ada atribut NIM, nama mahasiswa, kelas, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, telepon, prodi, NIDN, nama dosen, kode kelas, nama mata kuliah, SKS, semester, tahun ajaran, dan semua mata kuliah seperti itu. Nah, di sini kenapa dikatakan belum begitu rapi database-nya ini, karena semuanya digabung. Nah, jadi ini akan kita normalisasikan. Sebelum kita normalisasikan, ini datanya untuk mentransformasikan tabel yang belum ternormalisasi, karena ini bentuknya belum normal ya. Nah, tabel di atas menjadi tabel yang memenuhi kriteria 1NF adalah kita harus merubah seluruh atribut yang multi value menjadi atribut single value dengan cara menghilangkan reverting group pada tabel di atas. Nah, yang dimaksud di situ ini di sini sama-sama kita lihat NIM 2001 itu sama sampai
nomor 3, di mana yang membedakan di sini hanya nama dosennya. Mungkin yang dinilai di sini itu ada 2 mahasiswa di mana namanya Jaka dan Karina. Dari NIM tersebut sudah menjelaskan namanya, sudah menjelaskan kelasnya, sudah menjelaskan tempat tanggal lahirnya. Jadi di sini ada terjadi duplikasi di mana hanya satu yang disebutkan NIM, nama dan identitasnya, namun untuk dosennya dijelaskan ada 3. Nah, jadi di sini tidak boleh ya atau tidak bisa, karena untuk bisa kita melanjutkan ke tria 1NF itu harus semuanya terpenuhi, karena tidak boleh adanya duplikasi dan tidak boleh adanya itu ganda seperti itu. Jadi sebelumnya kita harus merubah semua bentuk-bentuk atribut ini sehingga meskipun sama, di sini akan nanti kita isi 2001 dan di sini ada kita isi nama dengan yang sama, kelas yang sama, tempat tanggal lahir yang sama, namun kolom atribut ini tidak boleh ada yang kosong seperti itu. Nah, kita lihat untuk mentransformasikan tabel yang belum ternormalisasi di atas menjadi tabel yang memenuhi syarat atau kriteria 1NF adalah kita harus merubah atribut tersebut atau atribut multi value menjadi atribut single value dengan cara menghilangkan refitting group pada tabel di atas. Nah, kita lihat nomor 2, bentuk normal pertama. Tadi di sini bentuk yang belum normal sehingga kita ubah menjadi normal yang pertama masih ya. Pada tahap ini dilakukan penghilangan beberapa grup elemen yang berulang agar menjadi satu harga tunggal yang berinteraksi di antara setiap baris pada suatu tabel, dan setiap atribut harus mempunyai nilai data yang otomatis atau bersifat automatic value. Nah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat atau merubah menjadi bentuk atau kriteria 1NF. Ada 4. Yang pertama, setiap data dibentuk dalam flat file. Data dibentuk dalam satu record demi satu record nilai dari file berupa automatic value. Tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. Telah ditentukannya primary key untuk tabel relasi tersebut. Nah, jadi yang terakhir, tiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Nah, jadi kan tadi di sini kan dia NIM si Jaka ini 2001 memberikan pengertian sampai ke 3 dosen itu. Nah, di situ tidak boleh. Nah, jadi di sini tadi dijelaskan tiap atribut hanya memiliki satu pengertian sehingga kita harus mengisi semuanya kolom-kolom yang kosong meskipun dengan identitas atau dengan nama yang sama. Nah, di sini sudah diubah dari bentuk yang anormal atau tidak normal menjadi bentuk yang sudah normal, di mana perbedaannya boleh kita lihat di sini dan jelas bahwasanya NIM 2001 sampai 3 ke bawah urutannya itu sama, satu orang atau satu mahasiswa, namun memang harus diisi. Jadi semuanya ini sama. Nah, ini merupakan bentuk yang sudah normal atau bisa dikatakan dia sudah memenuhi syarat normalisasi 1NF seperti itu. Nah, yang kedua, bentuk normal kedua. Bentuk normal kedua didasari atas konsep full function dependency atau ketergantungan fungsional sepenuhnya yang hanya dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika A adalah atribut-atribut dari suatu relasi B dikatakan full function dependency atau memiliki ketergantungan fungsional terhadap A, tetapi tidak secara tepat memiliki ketergantungan fungsional dari set atau himpunan bagian dari A. Nah, di sini
Nah, tadi di atas itu semuanya dari NIM, nama mahasiswa, kelas, tempat tanggal lahir, sampai ke mata kuliahnya itu masih satu database. Nah, kita yang tahap kedua ini harus kita pisah, di mana untuk membuat 2NF itu ada syarat yang harus kita penuhi. Contohnya di sini ada 4 ya. Sudah memenuhi dalam bentuk normal ke 1 atau sudah harus melewati atau melampaui apa yang menjadi syarat dari 1NF. Seperti itu. Yang kedua, semua atribut bukan kunci, hanya boleh tergantung atau function dependensi pada atribut kunci. Yang ketiga, jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Yang berikutnya, perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran urgency key bagi atribut-atribut yang telah dipisah tadi. Nah, bentuk normalisasi kedua untuk sistem informasi pada sistemik ABC adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita pisahkan mahasiswa, ada NIM, nama mahasiswa, kelas, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, nomor telepon, program studi, tahun ajaran, dan nilai-nilai. Di sini mata kuliah itu yang berhubungan biasanya ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, tahun ajaran, NIDN dosennya, nama dosen, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Di sini ada bentuk normal ketiga. Bentuk normal ketiga itu bisa kita kerjakan atau bisa kita lakukan apabila kita sudah memisah atau sudah melakukan 2NF atau syarat yang harus kita penuhi untuk membuat normal kedua. Nah, di sini bentuk normal ketiga, walaupun relasi 2NF memiliki redundansi yang lebih sedikit daripada label 1NF, namun relasi tersebut masih mungkin mengalami kendala bila terjadi anomali. Biasanya ini apabila terjadi ganda seperti itu. Penerjemah atau update terdapat relasi tersebut. Misalnya kita akan melakukan update terdapat nama dari seseorang pemilik seperti Durki. Nah, di sini ada syarat ketiga atau tier normal form atau 3NF sebagai berikut. Syaratnya ada 2. Bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal kedua. Atribut bukan kunci atau non-key. Harus tidak memiliki tergantungan transitif. Dengan kata lain, suatu atribut bukan kunci atau non-key tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional atau function dependensi. Terdapat atribut bukan kunci lainnya. Setelah atribut bukan kunci pada relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key di relasi itu saja. Nah, seperti ini dia bentuknya. Di mana nama mahasiswa, kelas, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, atribut, alamat, telepon, program studi, tahun ajaran ini tidak memiliki relasi langsung dengan nilai, melainkan yang menjadi kata kunci di sini adalah NIM, di mana apabila kita sebutkan NIM-nya itu akan sudah terdefinisi atau terdeteksi siapa namanya, kelas berapa, tempat tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, alamat, dan sebagainya. Jadi yang menjadi kata kunci di sini atau primary key-nya yaitu NIM, sehingga dari mahasiswa itu NIM adalah menjadi primary key yang berhubungan langsung dengan nilai. Nah, jadi di nilai ini juga ada NIM. Apabila kita masukkan NIM-nya akan
kelihatan atau akan terstruktur di database tersebut kode mata kuliah yang dia ambil, NIDN dosennya, semesternya, kelas, dan mata kuliah lainnya seperti itu. Dari kode kelas ini nanti ada berhubungan langsung atau relasinya langsung mata kuliah. Mata kuliah itu di dalamnya ada atributnya ada 5, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, dan tahun ajaran. Nah, di NIDN ada NIDN dosen, nama dosen, jenis kelamin, alamat, dan nomor teleponnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada sore hari ini. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Sekian penjelasannya. Terima kasih. Selamat sore.